Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mersanti dengan NIM 1910201083. Saya dari kelas 5C, jurusan Pendidikan Agama Islam. Baiklah, kali ini saya akan membahas mengenai kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Yang mana perlu kita ketahui bahwa agama Islam muncul pada abad ke-13 sampai 15 Masehi. Yang tentunya kemunculan Islam di daerah Nusantara banyak berpengaruh dan meninggalkan peninggalan-peninggalan yang berkaitan ataupun bercorak Islam, yang mana pengenalan Islam ke Nusantara sangat berpengaruh pada kebudayaan, ekonomi, maupun politiknya. Kemudian perlu diketahui munculnya Islam ke Nusantara dimulai atau berawal dari perniagaan atau perdagangan antara Nusantara maupun Indonesia dengan masyarakat luar, yaitu Timur Tengah. Baik, nanti saya akan menjelaskan mengenai kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, baik itu puncak kejayaannya maupun kesultanan kerajaan Islam di Indonesia. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Cikidau. Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan-kerajaan Islam dikenal dengan sebutan kesultanan dan rajanya disebut sultan. Kesultanan Islam di Indonesia diperkirakan mulai lahir sejak abad ke-13 Masehi, yang mana terbagi antara 5 pulau, yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Yang pertama ada Kesultanan Samudra Pasai. Kesultanan Samudra Pasai berdiri antara tahun 1270 sampai dengan 1275 Masehi. Letaknya di sebelah utara Perlak di daerah Lok Seung Mawe, sekarang di pantai timur Aceh dan berbatasan langsung dengan Selat Malaka. Sultan yang pernah memerintah Samudra Pasai antara lain adalah Sultan Malik As-Saleh, Sultan Malik At-Tahir, dan Sultan Mahmud Malik Az-Zahir. Sumber sejarah Kesultanan Samudra Pasai antara lain diperoleh oleh batu nisan Sultan Malik Al-Saleh yang berangkat tahun 696 Hijriah atau 1297 Masehi. Catatan Marco Polo, seorang pedagang dari Venesia yang singgah di Perlak tahun 1292 Masehi. Catatan Ibnu Battuta, seorang penjelajah dari Maroko yang pernah singgah di Samudra Pasai tahun 1345 dan 1346 Masehi. Perekonomian masyarakat Samudra Pasai tergantung dari perdagangan. Letaknya yang berdekatan dengan Selat Malaka dimanfaatkan untuk kemajuan ekonomi. Banyak pedagang dari berbagai negara seperti Cina, Arab, Persia, Siam, Turki, Gujarat, dan lainnya yang berlabuh di pelabuhan Samudra Pasai. Inilah awal masuknya Islam ke Indonesia. Untuk itu, Samudra Pasai berusaha menyiapkan bandar-bandar sebagai pusat perdagangan. Kapal-kapal yang singgah dan melakukan bongkar muat harus membayar pajak. Adapun barang yang diperdagangkan adalah lada, sutra, dan kapur baru. Dalam bidang keagamaan, Ibnu Battuta menyebutkan bahwa Kesultanan Samudra Pasai dikunjungi oleh ulama dari Persia, Syria, dan Isfahan. Ia juga menyebutkan bahwa Sultan Samudra Pasai sangat taat beragama dan mengaduk mazhab Masyi'i. Selain itu, Marco Polo menyebutkan bahwa masyarakat di daerah Perlak sebagian besar telah beragama Islam. Kesultanan Samudra Pasai mempunyai peran penting dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara. Hal ini tampak pada upaya Samudra Pasai dalam menyebarkan Islam ke Malaka dan Patani. Pada tahun 1521 Masehi, Kesultanan Samudra Pasai dikuasai oleh Portugis. Kemudian pada tahun 1524 Masehi dikuasai oleh Sultan Ali Muhayyad Syah dari Sultanan Aceh Darussalam.
Sejak itu, Samudra Pasai berada di bawah kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam yang kemudian diganti kerajaan ini menjadi kerajaan atau Kesultanan Aceh Darussalam. Kesultanan Aceh didirikan pada tahun 1513 Masehi oleh Sultan Ali Muqayyad Shah. Berdasarkan berita Portugis, Kesultanan Aceh Darussalam di bawah pimpinan Sultan Ali Muqayyad Shah berhasil memasukkan kerajaan Dayak ke dalam kekuasaan Aceh Darussalam pada tahun 1520 Masehi. Kemudian, Pedir di Samudra Pasir ditaklukkan pada tahun 1524 Masehi. Kesultanan Aceh Darussalam menyerang kapal Portugis di bawah komandan Simão de Souza Galvão di Bandar Aceh. Pada tahun 1529 Masehi, kerajaan Aceh mengadakan persiapan untuk menyerang Portugis di Malaka, tetapi tidak jadi karena Sultan Ali Muqayyad Shah wafat pada tahun 1530 Masehi. Perkembangan Kesultanan Aceh erat kaitannya dengan jatuhnya Malaka ke tangan Portugis. Sejak Malaka dikuasai Portugis, para pedagang Muslim menghindari Selat Malaka dan beralih menyusuri pesisir barat Sumatera ke Selat Sunda, lalu terus ke timur Indonesia atau langsung ke Cina. Hal ini mendorong perekonomian masyarakat Aceh berkembang pesat dan menjadikan Aceh sebagai bandar transit lada dari Sumatera dan rempah-rempah dari Maluku. Untuk mempertahankan kedudukannya, Aceh membangun armada laut yang kuat dan menjalin hubungan dengan kesultanan Islam di Timur Tengah seperti Turki, Utsmani, Abyssinia, dan Mesir. Kesultanan Aceh mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda yang memerintah tahun 1607 sampai 1636 Masehi. Kesultanan Aceh berhasil menguasai daerah-daerah di pesisir timur dan barat Sumatera serta pesisir barat Semenanjung Melayu seperti Johor dan Pahang. Pada tahun 1629 Masehi, Sultan Iskandar Muda berupaya merebut Malaka dari Portugis, namun upayanya gagal karena kekuatan Portugis lebih unggul. Sultan Iskandar digantikan oleh Sultan Iskandar Tsani yang memerintah tahun 1636 sampai 1641 Masehi. Pada masa pemerintahannya, kejayaan Kesultanan Aceh semakin meningkat, namun berbeda dengan pendahulunya Sultan Iskandar. Tsani lebih mementingkan pengembangan di dalam negerinya. Hal inilah yang membedakan antara pemerintahan Sultan Iskandar dan Tsani. Pada masa ini, bidang keagamaan berkembang yang didukung oleh kehadiran seorang ulama besar bernama Nuruddin Ar-Ramiri. Sepeninggalan Sultan Iskandar Tsani, Aceh lambat laun mulai mengalami kemunduran. Meskipun demikian, Kesultanan Aceh dapat bertahan sampai awal ke-20 Masehi. Kesultanan Demak. Kesultanan Demak merupakan kesultanan Islam pertama di Pulau Jawa. Kesultanan ini didirikan sekitar abad ke-15 Masehi oleh Raden Patah yang merupakan keturunan Raja Brawijaya kelima, raja terakhir dari Kerajaan Majapahit. Awalnya Demak merupakan wilayah dari Kerajaan Majapahit. Seiring dengan kemunduran Majapahit, Demak menjadi kawasan mandiri yang kemudian menjadi sebuah kesultanan. Wilayah-wilayah di pantai utara Jawa yang sudah menganut Islam berada di bawah pengaruh Demak. Pengaruh Kesultanan Demak kemudian meluas ke Sukadana, Kalimantan Selatan, Palembang, dan Jambi. Kemudian, kehidupan ekonomi masyarakat Demak bersumber pada pertanian, perdagangan, dan pelayaran. Pengalihan jalur perdagangan setelah jatuhnya Malaka ke tangan Portugis membuat pelabuhan-pelabuhan di wilayah Kesultanan Demak seperti Jepara, Tuban, Sedayu, dan Gresik berkembang menjadi pelabuhan transito penghubung dengan daerah-daerah penghasil rempah-rempah. Pada tahun 1512 Masehi dan 1013 Masehi, Demak mengirim pasukan di bawah pimpinan Adipati Yunus untuk membebaskan Malaka dari kekuasaan Portugis dan menguasai perdagangan di Selat Malaka. Namun upaya ini gagal karena kekuatan Portugis lebih unggul. Dalam bidang keagamaan, Kesultanan Demak berperan sebagai pusat penyebaran agama Islam. Di Pulau Jawa, penyebaran Islam didukung oleh para wali yang dikenal dengan Wali Songo. Beberapa anggota Wali Songo berasal dari Demak, yaitu Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, Sunan Kudus, dan Sunan Muria.
Mereka berperan besar dalam penyebaran Islam di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kesultanan Demak juga berusaha menyebarkan Islam di luar Pulau Jawa, seperti Maluku dan Kalimantan. Penyebaran Islam di Maluku dilakukan oleh Sunan Giri. Adapun di Kalimantan, penyebaran Islam dilakukan oleh seorang penghulu yang bernama Tunggang Pararanga. Kesultanan Demak mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Trenggana. Pada masa pemerintahannya, kekuasaan Demak meliputi sebagian Jawa Barat, Jayakarta, Jawa Tengah, dan sebagian Jawa Timur. Penaklukan pesisir utara Jawa Barat dilakukan oleh Fathahillah yang turut merintis berdirinya Kesultanan Banten dan Cirebon. Setelah Sultan Trenggana wafat, Kesultanan Demak mengalami kemunduran. Salah satu penyebabnya adalah konflik dalam keluarga kesultanan yang memperebut tahta Demak. Konflik berakhir setelah Jaka Tingkir atau Adipati Pajang sekaligus menantu Sultan Trenggono meredam pemberontakan. Arya Prangsang yang menginginkan tahta Demak, Jaka Tingkir kemudian memindahkan pusat pemerintahan Demak ke daerah Pajang. Kemudian Kesultanan Banten. Sebelum menjadi sebuah kesultanan, Banten sudah berkembang menjadi kota pelabuhan penting di bawah kekuasaan kerajaan Sunda. Pada tahun 1526 Masehi, Fathahillah dari Kesultanan Demak berhasil memperebut Banten dari kerajaan Sunda. Perebutan kekuasaan ini terjadi disebabkan oleh adanya kerjasama politik dan ekonomi antara kerajaan Sunda dan Portugis. Hal ini dianggap membahayakan kedudukan Kesultanan Demak setelah kegagalan Adipati Yunus mengusir Portugis dari Malaka. Fathahillah kemudian mendirikan benteng pertahanan yang bernama Surosowan yang telah menjadi pusat pemerintahan Kesultanan Banten. Selain membangun benteng pertahanan, Fathahillah juga mengembang Banten menjadi pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam. Banten kemudian tumbuh menjadi kota perdagangan. Ketika Kesultanan Demak mengalami kemunduran, Banten akhirnya melepaskan diri dari pengaruh kekuasaan Demak. Kesultanan Banten mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa tahun 1651 sampai 1642. Pada masa pemerintahannya, perekonomian Banten semakin berkembang. Pedagang-pedagang asing seperti Arab, Gujarat, Persia, Turki, Cina, Jepang, dan Eropa berlabuh di Banten. Hal ini diketahui dari banyaknya temuan pecahan keramik dan benda-benda lainnya dari Cina, Jepang, bahkan juga dari Eropa. Untuk mempertahankan kedudukan Banten sebagai salah satu pusat perdagangan, Sultan Ageng Tirtayasa bersikap tegas terhadap VOC Belanda. Ia tidak mau bekerja sama dan menolak kemauan VOC untuk menerapkan monopoli perdagangan. Kesultanan Banten mulai mengalami kemunduran sejak terjadi perselisihan antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan putranya Sultan Abu Nars Abdul Qahar atau Sultan Haji. Sultan Haji cenderung mau berkompromi dengan VOC. Perbedaan sikap ini berubah menjadi perang saudara. Dengan bantuan VOC, Sultan Haji berhasil mengalahkan kekuasaan Sultan Ageng Tirtayasa. Setelah itu Banten berada di bawah pengaruh VOC. Kemudian pembahasan Kesultanan Makassar, Goa, Palu. Kesultanan Makassar merupakan kesultanan Islam yang terletak di Sulawesi Selatan. Kesultanan Makassar berawal dari kerajaan Goa dan kerajaan Palu. Kedua kerajaan ini kemudian bergabung menjadi satu di bawah pimpinan Raja Goa. Adapun Raja Talo menjadi Mangkubumi. Setelah menganut Islam, kerajaan tersebut menjadi Kesultanan Makassar. Kesultanan Makassar kemudian berkembang menjadi pusat perdagangan di Indonesia bagian timur. Hal ini disebabkan letak Makassar yang strategis dan menjadi bandar penghubung antara Malaka, Jawa, dan Maluku sehingga ramai dikunjungi pedagang-pedagang dari dalam dan luar negeri. Kesultanan Makassar mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin
tahun 1653 sampai 1669 Masehi. Ia berhasil membangun Makassar menjadi penguasa jalur perdagangan di wilayah Indonesia bagian timur. Pada tahun 1660 Masehi menjadi Perang Makassar. Perang ini disebabkan oleh persaingan antara Kesultanan Makassar dan Kerajaan Bone yang mendapat dukungan dari VOC Belanda. Selain itu, perilaku orang-orang Belanda yang menghalang-halangi pelaut Makassar membeli rempah-rempah dari Maluku dan mencoba ingin memonopoli perdagangan juga menjadi terjadinya penyebab Perang Makassar. Dalam perang ini, Kesultanan Makassar mengalami kekalahan dan terpaksa menandatangani perjanjian Bongaya yang sangat merugikan Kesultanan Makassar. Selanjutnya, Kesultanan Mataram. Kesultanan Mataram merupakan kesultanan Islam yang didirikan oleh Sutawijaya pada tahun 1575 Masehi. Sutawijaya kemudian menjadi Sultan Mataram yang pertama dengan gelar Penembahan Senopati Alaga Syaidina. Sutawijaya kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Mas Jolang yang memerintah tahun 1601 sampai 1613 Masehi. Mas Jolang kemudian digantikan oleh putranya Mas Rangsang yang memerintah tahun 1613 sampai 1645 Masehi. Mas Rangsang terkenal dengan nama Sultan Agung. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, Kesultanan Mataram mencapai puncak kejayaan. Dalam bidang politik, Mataram berhasil memperluas kekuasaan ke berbagai daerah di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jawa Barat termasuk Banten. Kesultanan Mataram. Dalam bidang ekonomi, Mataram berkembang menjadi negara agraris. Hasil utamanya adalah beras. Selain itu, Mataram juga menghasilkan kayu, gula, kelapa, kapas, dan palawija. Kesultanan Mataram. Dalam bidang kebudayaan, seni bangunan ukir dan lukis mengalami perkembangan. Hal ini terlihat dari gapura istana dan tempat ibadah peninggalan Kesultanan Mataram. Kebudayaan yang berkembang di Mataram merupakan perpaduan unsur-unsur budaya Islam dengan budaya Hindu Jawa seperti perayaan sekaten dan upacara gerbek. Kesultanan Mataram pada tahun 1645 Sultan Agung wafat dan dimakamkan di situs pemakaman di puncak bukit tertinggi di Imogiri yang ia buat sebelumnya. Kerajaan Mataram kemudian dipimpin oleh putranya Amangkurat I dari 1647 sampai 1677. Pada masa pemerintahannya, Mataram mengalami kemunduran karena masuknya pengaruh Belanda. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Belanda untuk menguasai tanah Jawa yang subur. Belanda berhasil memecah belah Mataram. Pada tahun 1755 Masehi dilakukan perjanjian Giyanti yang membagikan kerajaan Mataram menjadi dua wilayah kerajaan, yaitu daerah Kesultanan Yogyakarta dan daerah Sunan Surakarta. Kesultanan Ternate dan Tidore. Masuknya Islam ke Maluku erat kaitannya dengan kegiatan perdagangan. Pada abad ke-15 Masehi, para pedagang dan ulama dari Malaka dan Jawa menyebarkan Islam di Maluku. Dari sini muncul 4 kesultanan Islam, yaitu Ternate, Tidore, Jailolo, dan Bacan. Pada saat kesultanan tersebut berkuasa, masyarakat Muslim di Maluku sudah menyebar sampai ke Banda, Pitu, Haruku, Makian, dan Halmahera. Maluku terkenal sebagai daerah penghasil rempah-rempah seperti pala dan cengkeh dan menjadi pusat perdagangan. Di antara kesultanan yang ada, Ternate yang paling maju. Kesultanan Ternate kaya akan hasil rempah-rempah sehingga menarik banyak pedagang. Kemajuan Ternate ternyata menyebabkan persaingan antara kesultanan di Maluku. Akibatnya, muncul dua persekutuan yang bersaing, yaitu Uli V yang dipimpin oleh Ternate dan Uli Siwa yang dipimpin oleh Tidore. Uli V terdiri atas 5 daerah, yaitu Ternate, Obi, Bacan, Seram, dan Ambon. Uli Siwa terdiri atas 9 daerah, yaitu Tidore, Jailolo, Makyan, Soe, Siu, dan pulau-pulau antara Alhamera sampai bagian barat Papua.
Pada 1521 Masehi, Portugis memasuki Maluku dan bekerja sama dengan Ternate. Tidak lama kemudian, Spanyol memasuki Maluku dan bekerja sama dengan Tidore. Kedatangan kedua bangsa Eropa tersebut makin memperuncing keadaan hingga terjadi perseteruan empat pihak, yaitu Ternate Portugis dengan Tidore Spanyol. Perseteruan ini dapat diselesaikan melalui perjanjian Saragossa. Berdasarkan isi perjanjian, Spanyol harus meninggalkan Maluku. Setelah Spanyol pergi, Portugis berupaya menguasai Maluku. Upaya tersebut mendapat perlawanan dari rakyat Maluku. Sultan Khairun dari Ternate berusaha mengusir Portugis, namun usahanya gagal. Perjuangan dilanjutkan oleh Sultan Baabullah. Pada tahun 1575 Masehi, benteng Portugis di Ternate direbut. Kemudian Portugis berhasil diusir dari bumi Maluku. Bebasnya Maluku dari bangsa asing tidak berlangsung lama. Pada tahun 1605 Masehi, VOC Belanda menduduki Ambon dan berusaha menguasai Maluku. Belanda mendapat perlawanan sengit dari rakyat Maluku. Di antaranya adalah perlawanan yang dipimpin oleh Sultan Maluku dari Tidore. Kesultanan Banjar. Pada awal abad ke-16 di Kalimantan Selatan, terdapat 3 kerajaan, yaitu Nagara Dipa, Nagara Daha, dan Banjar. Raja Kerajaan Banjar bernama Raden Samudra. Ketika Nagara Daha menyerang Kerajaan Banjar, Raden Samudra meminta bantuan militer kepada Kesultanan Demak. Raden Samudra berjanji jika Kesultanan Demak membantu berperang melawan Nagara Daha, ia bersama seluruh rakyatnya akan masuk Islam. Demak pun memenuhi permintaan itu. Dengan bantuan Demak, Kerajaan Banjar menang melawan Nagara Daha. Sesuai dengan perjanjian, seluruh rakyat Banjar masuk Islam. Kemudian Raden Samudra dinobatkan oleh Sunan Kudus menjadi Sultan Banjar yang pertama dengan gelar Sultan Suryanullah atau Sultan Surya Syah. Ia memerintah pada tahun 1526 sampai 1545 Masehi. Kesultanan Banjar mengalami masa kejayaan pada awal abad ke-17 Masehi. Dalam bidang politik, Kesultanan Banjar berhasil menghimpun kekuatan militer yang kuat hingga mampu membendung pengaruh politik dari Tuban, Aros, Baya, Madura, dan Mataram. Dalam bidang ekonomi, perdagangan Kesultanan Banjar menjadi maju dengan lada sebagai komoditas utama. Selain itu, Kesultanan Banjar juga memperoleh penghasilan dari cukai perdagangan karena letaknya yang strategis untuk jalur perdagangan. Dalam bidang keagamaan, lahir seorang ulama besar bernama Muhammad Arsyad Ibnu Abdullah Ali Banjari. Beliau lahir di Martapura tahun 1710 Masehi. Atas biaya Kesultanan Banjar, beliau pergi ke Mekah menuntut ilmu. Sekembalinya dari Mekah, beliau mengajarkan ilmu agama Islam dengan kitabnya yang terkenal Sabil al-Mustadin. Kesultanan Banjar mengalami kemunduran setelah masa pemerintahan Sultan Adam al-Wasik Billah tahun 1857 Masehi. Kemunduran ini disebabkan oleh campur tangan Belanda dalam pergantian Sultan-Sultan Banjar. Penjelasan dari kita mengenai kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Semoga membantu dan mudah dipahami oleh teman-teman. Terima kasih sudah menonton channel ini. Dan jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Yang pastinya jangan lupa menekan tombol lonceng supaya kalian mendapatkan pemberitahuan dan notifikasi mengenai seputar sejarah peradaban Islam.
Terima kasih, sampai jumpa.